Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Semangat pagi, pagi, luar biasa. Tetap semangat kawan-kawan. Dimanapun berada ya, semangat juang ya. Semangat berjuang untuk menghilangkan rasa takut dalam diri kalian saat kalian gagal bayar di pinjaman online. Kali ini saya akan bahas nasabah gagal bayar pinjol diagendakan atau dipanggil untuk sidang pengadilan. Kok bisa ya? Seperti ini terjadi. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman, bertemu kembali dengan channel ini, channel yang membugarkan mental kalian, channel favorit untuk kalian semua yang membahas terkait masalah ancaman dan teror dan seputar penagihan-penagihan pinjaman online ya. Dan hanya channel ini satu-satunya yang bisa menayangkannya konsisten 3 kali sehari untuk kalian semua, untuk mencerahkan Anda semua. Kali ini saya akan bahas nasabah pinjol ini sampai diagendakan dan dipanggil sidang pengadilan. Nah, bagaimana mengantisipasinya dan bagaimana menghadapinya? Kita simak bareng-bareng ya, saya akan review dan ulas untuk membuat Anda tenang. Nah, sebelum kita menonton video tersebut, saya mengajak kawan-kawan semua yang belum support dan dukung channel ini, bantu support, bantu dukung, tidak berbayar, cukup ya, gratis loh ya. Di subscribe saja channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan tombol merah loncengnya, ditekan tombol merah loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan atas video terbaru yang saya upload setiap harinya. Ada 3 kali ya, ada siang, ada sore, ada malam hari. Silahkan kawan-kawan ya. Nah teman-teman semua, dalam kesempatan kali ini saya mengajak kawan-kawan yang belum berkomunitas ya, silahkan tergabung, join di grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol Nusantara. Nah silahkan kalian tergabung di sini, saling sharing, saling curhat ya. Mudah-mudahan kalian menjadi keluarga besar yang sudah 46.000 orang tergabung di sini ya, hampir 47.000 orang. Silakan menjadi bagian dari keluarga besar ini dan jawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh admin. Untuk link atau tautannya ada di kolom deskripsi video ini dan saya sertakan juga di kolom komentar. Silakan kalian cari ya. Mudah-mudahan kalian bisa menjawabnya dan segera tergabung. Satu lagi informasi, saya ingin menginformasikan untuk yang mau memiliki kaos Paguyuban Membasmi Pinjol, kaos PMP, bentuknya seperti ini ya. Insya Allah bisa digunakan ketika kita nanti kopdar ya, karena nanti kopdar kita gunakan uniform ini, kita gunakan ini sebagai kaos identitas kita dan dalam waktu dekat ya, mudah-mudahan terlaksana, nanti diumumkan di grup Facebook. Nah, untuk pemesanannya ini nomornya. Ini nomor pemesanan kaos, bukan nomor untuk konsultasi atau sharing. Masih banyak yang nyelonong dan tidak akan pernah dijawab oleh admin ya, karena ini memang khusus untuk pembelian kaos. Oke, simak videonya, jangan di skip biar tidak ada informasi apapun yang tertinggal. Panggilan sidang yang diterima oleh nasabah. Kita lihat ya, dari 085603727360. Anwar Supriyadi, kami akan menempuh jalur hukum untuk mendapatkan hak kami kembali. Akan kami kirimkan surat panggilan pengadilan ke rumah Anda untuk bisa diselesaikan di meja hijau. Masuk ke daftar DPO tentang pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai pasal penggelapan pembayaran. Saya tunggu hari ini jam 17.00. Nah, katanya pasal 374 ya. Tapi kita lihat dulu panggilan sidangnya seperti apa. Nih ya, saya perlihatkan ke kalian tuh ya. Law Office Vincentius Makunanga and Partners ya. Nah, ini nggak tertuju ke siapa, dan ini bukan panggilan sidang. Kalau ini kop surat kantor pengacara. Ya Allah, inilah membuktikan ya. Kalau DC pinjol itu sebenarnya tidak perlu ditakuti. Ya, sejatinya seperti itu. Mereka itu hanya bermain-main kalimat-kalimat untuk membuat Anda takut. Ya, memalukan kan? Panggilan sidang, surat, ya minimal ya kalau mau dia ngambil nyomot di Google atau nyomot di apa ya, yang memang benar-benar itu
kop surat ataupun amplop, ya amplop yang tertutup itu adalah panggilan, tinggal diedit aja. Jadi ada tulisan itu di amplop suratnya itu, Pengadilan Negeri misalnya Bekasi, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sudah jelas kan itu panggilan untuk pengadilan nih. Lah ini amplopnya kantor pengacara, kantor hukum. Nah, ini yang bego gimana ini? Nah, itulah teman-teman ya. Kalian wajib tahu. Kalian harus tahu. Tapi kalau kalian yang mungkin ketakutan, nggak lagi berpikir logika, kenapa ya panggilan sidang kok amplopnya amplop pengacara atau kantor hukum? Nah, harusnya kalian sampai seperti itu ya. Makanya kalau panik itu respon awalnya itu kalau nerima sesuatu ya dilihat dulu. Pelan-pelan dilihat dulu. Ini bener enggak gitu. Masa iya panggilan sidang dari pengadilan tapi kop ataupun amplop suratnya itu kantor hukum, kantor pengacara. Nah, itu teman-teman ya. Inilah membuktikan ya, maaf ya kalau saya sebut ya agak ya gimana ya? Emang bego sih yang namanya DC Pinjol itu emang bego gitu kan. Ya kita akui ya, memang seperti itu mereka. Mereka kalau nggak ngebohong, kalau nggak nakut-nakutin, kalau nggak ngancam ya bukan DC Pinjol namanya. Kerjaan mereka seperti itu. Yang saya bilang ya pekerjaannya emang hina gitu kan, memalukan. Hanya seperti itu mereka menyampaikannya. Padahal itu membuat orang tuh ketawa ya. Nah, di sini dijelaskan juga nih, pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 374 itu penggelapan dalam jabatan. Urusannya, hubungannya apa? Pasal 374 penggelapan dalam jabatan dengan nasabah. Nah, lucu logikanya kan, nah itu nggak nyampe ya. Makanya SDM-nya rendah ya, SDM-nya sangat rendah banget. Lalu dia mencoba ya membunyikan kalimat-kalimat yang tidak semestinya dia bunyikan. Penggelapan dalam jabatan. Nih, saya kasih tahu ya kalau 374 itu ya seperti ini misalnya kolektor itu nagih ke nasabah. Lalu mengambil uang ya dari nasabah angsurannya itu, lalu dia ambil, dia kasih bukti kwitansi. Nah, setelah itu uangnya diambil dong sama dia. Nah, uangnya itu ya dalam perjalanan pulang ke kantor, dia nggak kasihkan ke kantor. Dia masukkan ke sakunya, lalu dia belanjakan. Dia foya-foya dengan uang tersebut. Nah, itu baru 374, penggelapan dalam jabatan dia sebagai kolektor atau sebagai juru tagih. Nah, ya sedeng kan? Geblek ya kadang-kadang. Aduh, baru saya ngelihat ya. Biasanya pasal 372 ya, penggelapan. Ini penggelapan dalam jabatan, ya Allah. Inilah ya fakta real. Kalau kalian tuh sebenarnya nggak perlu takut dengan DC pinjaman online. Nggak perlu takut. Apa yang kalian takutkan? Hanya orang-orang bocah-bocah seperti ini yang emang nggak bisa nagih, yang bisanya nakut-nakutin, tapi nakut-nakutinnya keliru, nakut-nakutinnya bohong. Nah itu, ya, jangan lagi ada rasa takut lah. Malu kalian. Masa iya? Diancam-ancam oleh bocah-bocah seperti ini masih juga rasa takut, gelisah, nggak bisa tidur. Aduh, ya kebangetan kalian kalau misalnya seperti itu ya. Ya teman-teman ya, fakta real, kalian melihat sendiri bukti nyata bagaimana kelakuan DC pinjaman online makin ke sana, makin ke sini, makin ke sini, makin ke sana. Nah, rapatkan barisan ya. Pastikan kalau kalian memang sudah nyerah ya, sudah give up dengan cara apapun mereka menakuti, kalian tidak bakal bisa ditakuti. Kalian memang sudah cukup kuat, sudah cukup strong ya untuk tidak lagi mempan dengan berbagai macam ancaman, apalagi teror-teror murahan seperti itu. Kalian sudah cukup teredukasi dengan baik lewat channel YouTube ini, dan saya yakin kalian tidak ada lagi rasa ngeri ketika melihat model-model atau tingkah pola dari para DC-DC pinjol yang menakut-nakuti kalian ya. Mudah-mudahan kalian sering nonton video-video yang saya sajikan ya, ada 3 kali sehari ya. Tonton terus kawan. Ini sebagai imun yang kuat untuk membooster mental kalian, sebagai treatment juga, dan sekaligus mengedukasi kalian agar ancaman-ancaman yang serupa yang selalu saya bahas ya, ancaman-ancaman yang terbaru pun yang selalu saya bahas, untuk bisa kalian lihat, bisa kalian tonton, lalu bisa kalian ketawain. Itu aja fungsinya. Saya selalu mengupas apapun yang dikirimkan oleh para DC, lalu saya kupas, saya ulas lewat channel YouTube ini agar kalian bisa melihatnya secara berjamaah, secara banyak ya. Jadi kalian menontonnya ya berjamaah, melihat semuanya seluruh Indonesia. Jadi tidak ada yang tertinggal, jadi bisa ditonton langsung. Itu kenapa saya mengupas dan khusus untuk membuat mental kalian makin kuat. Itu aja. Karena
mental lah, sisi mental lah yang paling penting yang harus dimiliki oleh semua orang, mental yang kuat. Kalau kalian dikasih edukasi tapi mentalnya tidak dibuat kuat, mentalnya mental lembek, apapun informasi yang datang itu pasti kalian akan stres dan kalang kabut dengan sendirinya. Akhirnya kalian frustasi, depresi, dan gali lubang tutup lubang lagi, gali lubang tutup lubang lagi. Itu seperti itu yang akan kalian lakukan ya. Mudah-mudahan ini channel yang tepat buat kalian, channel YouTube yang bisa membangun mental kalian semua. Oke kawan-kawan, seperti biasa kalau Anda sudah paham dan mengerti tentang kekonyolan yang dilakukan oleh para penagih ini, silakan tulis, ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Anda tidak takut lagi dengan segala macam ancaman. Anda sudah paham, Anda sudah mengerti bahwa semua itu hanyalah bentuk upaya oleh para desa itu untuk membuat Anda bayar, untuk membuat Anda segera melunasi, dan apa yang sudah Anda lunasi, mereka pasti akan minta bukti bayarnya. Dan bukti bayar itulah untuk mereka klaim sebagai gajian mereka, honor mereka, pendapatan mereka, success fee mereka, atau sejenisnya. Ya, jadi kalian jadi sapi perah oleh mereka, karena Anda lah target utama untuk mereka dapat target ya. Oke kawan-kawan, tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Halo teman-teman semua, jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video-video yang telah diupload. Jangan lupa juga untuk di like, di komen, dan di share. Terima kasih. Alhamdulillah ada di akhir video. Nah, saya kasih kesimpulan untuk kalian semua. Tadi sudah melihat mereka mengirimkan amplop tertulis kantor hukum ya, seorang pengacara atau seorang advokat. Nah, mereka bilang bahwa itu adalah panggilan sidang. Kalian kena pasal 374 ya. Nah, ya, kita ketahuin bareng-bareng kawan-kawan ya. 374 ya, bahwa Anda tuh dituduhkan pasal 374 penggelapan dalam jabatan. Kalian bisa melihat ya, 374 itu untuk penggelapan dalam jabatan. Misalkan seorang kolektor yang ditugaskan menagih, lalu ya si kolektor tersebut tidak menyampaikan uang tagihan tersebut kepada kasir di kantornya atau kepada bagian keuangannya. Nah, itu baru penggelapan dalam jabatan ya. Seperti itu kawan. Oke teman-teman semua, ya mudah-mudahan kalian sehat. Mudah-mudahan kalian paham apa yang saya sampaikan. Terpenting dalam kondisi gagal bayar seperti ini adalah sehat. Sehat, pikiran kalian, ya, mental kalian kuat, itu bagian paling terpenting sekali. Oke kawan-kawan, saya pamit. Seperti biasa, sebelum saya pamit, saya ingin mendoakan kalian semua yang saat ini sedang stres, galau, ya, depresi akibat berbagai macam ancaman dan teror. Semoga Allah berikan keikhlasan dan keriduan, dan kalian menyadari bahwa itu adalah semata-mata hanya resiko ketika kalian menunggak atau gagal bayar di pinjaman online. Dan teman-teman semua yang saat ini ya sedang sakit, terbaring sakit, semoga Allah sembuhkan sakit kalian. Allah angkat sakit penyakitnya, dan semoga Allah pulihkan kembali agar kalian dapat fokus untuk menghidupi keluarga kalian semua. Teman-teman ya yang saat ini sedang bekerja, sedang berikhtiar, semoga Allah lancarkan dan mudahkan, dan Allah berikan keberhasilan. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton dari awal pertengahan sampai akhir. Semoga menjadi manfaat untuk kalian semua. Saya pamit ya. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.